Sebelum gejolak di Timur Tengah memicu kenaikan harga minyak dunia, jauh-jauh hari pemerintahan Prabowo sudah pasang kuda-kuda, mencanangkan dan mempercepat swasembada energi, sekaligus menekan anggaran beraroma korup. Dan kini, ketika kenaikan harga minyak dunia benar-benar terjadi, segelintir pihak memanfaatkan kehebohan ini. Anggaran negara harus dipangkas. Dan seperti biasa, muncul solusi paling gampang dari mereka yang malas berpikir, tapi punya motif politik di baliknya. Hapus saja MBG dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Seolah-olah, masalah rumit di tengah gejolak harga bahan bakar minyak bisa selesai dengan satu tombol delete. Usulan hapus saja itu memang terdengar tegas, tapi runtuh begitu disentuh logika dasar. Menariknya, narasi ini tidak sekonyong-konyong muncul dari ruang hampa. Suara model begini didorong oleh sebagian kelompok yang mengatasnamakan penghematan. Dari LSM, kalangan social justice warrior, dan komentator kebijakan yang seolah-olah paling paham postur anggaran. Terlihat rasional di permukaan, tapi sesungguhnya retak di sana-sini ketika argumen mereka diuji. Kesalahan paling umum sekaligus paling dangkal adalah menganggap APBN seperti dompet pribadi. Satu pos naik, yang lain harus dihabisi. Lucu memang, padahal APBN dirancang untuk menahan guncangan seperti realokasi, penyesuaian, dan pembiayaan. Jadi masalahnya bukan tidak bisa, tapi mereka para pemalas terlalu cepat minta potong tanpa paham struktur. Dan lebih janggal lagi, anggaran untuk rakyat dianggap beban, sementara kebocoran tak dianggap sebagai target utama. Narasi seperti ini terlalu mudah dibaca, karena cukup konsisten untuk disebut kebetulan. Pemerintah justru mengunci kedua program unggulan yang menjadi prioritas. Anggaran makan bergizi gratis dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tetap dijaga, meski ada tekanan efisiensi. Ini bukan karena negara keras kepala, tapi lantaran paham mana belanja produktif dan yang langsung habis sekali pakai. Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan. Anda nggak lihat anak-anak yang stunting? Saya lihat, saya kampanye sekian kali, saya di desa-desa saya lihat. Anak umur berapa? 11 tahun, badannya anak 4 tahun. Saya yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada. MBG bukanlah program konsumtif yang mudah dipangkas. Di tengah sejumlah kekurangan yang masih terus dibenahi, program yang juga sekaligus mendongkrak perputaran ekonomi ini adalah cermin intervensi gizi skala nasional, fondasi kualitas manusia. Mereka yang enteng teriak hapus, sesungguhnya tidak paham dampaknya. Begitu juga Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ini adalah mesin ekonomi akar rumput yang menyerap produk lokal, menciptakan perputaran uang di desa. Tapi bagi mereka yang terbiasa melihat dari atas meja seminar atau timeline media sosial, desa selalu terlihat seperti angka mati yang tak penting untuk diberdayakan. Yang lebih mengkhawatirkan, mereka yang mendorong penghapusan itu tidak paham atau mengabaikan keterkaitan. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan MBG adalah satu ekosistem. Pangan dari desa disalurkan ke program gizi. Itulah sebabnya, bila putus satu, bakal rusak semuanya. Di sisi lain, perang atau tidak, harga minyak dunia itu siklus, akan selalu naik turun. Tapi gizi buruk dan desa yang mandek tak berkembang, itu bisa jadi warisan jangka panjang. Mengorbankan jangka panjang demi meredam kepanikan jangka pendek bukanlah kebijakan. Itu tak lebih dari reaksi yang memang sengaja diciptakan untuk menyudutkan pemerintahan. Dengan efisiensi, saya bisa menghemat di awal 308 triliun. Itu sama dengan 18 miliar dolar. Masih banyak yang bisa kita hemat, Pak Muhammad. Banyak sekali bisa kita hemat. Coba, masa kita ada biaya seremonial? Tiap kementerian, tiap badan, di seluruh eselon Indonesia itu ada biaya untuk ulang tahun. Saya bilang sudahlah, seremoni hanya di ruangan, potong tumpeng, ya kan? Biaya percetakan dan souvenir kita potong 75%. Pembelian alat tulis kantor kita potong 90%. Tiap kantor selalu beli alat tulis, beli buku, komputer hampir tiap tahun. Sewa gedung, peralatan, rapat seminar sejenis. Sudah ada kantor kementerian, semua pejabat maunya rapat di luar daerah. Luar kota. Betul. Di luar kota. Ada yang mau di Bali, ada yang mau kajian-kajian
Saya analisa, saya bilang masalahnya sudah jelas kok, masalahnya kemiskinan, kesenjangan, lapangan kerja. Setiap penghematan yang salah sasaran akan kembali sebagai beban, produktivitas rendah, kemiskinan struktural, ketergantungan impor. Tapi dampak seperti ini memang tidak dipedulikan oleh mereka yang gemar membuat gaduh. Fokus mereka bukan perbaikan, tapi memicu publik pesimistis pada negara. Pertanyaannya jadi sederhana. Kalau mau efisien, kenapa selalu mulai dari yang paling penting? Kenapa bukan mengatasi kebocoran lubang-lubang korupsi? Kenapa bukan memotong belanja tak produktif yang rawan ditilap? Saya lihat dengan penghematan yang pasti ke korupsi. Nah, ini di awal, di akhir tahun pertama pemerintahan saya, Menteri Keuangan melapor, Pak, kita masih ada sisa sekian ratus triliun juga. Itu contoh. Ya, jadi menurut saya, kalau kita hadapi krisis, ya semua upaya kita pelajari. Ya kan? Pertama, kita harus turunkan konsumsi. Ya, kita bisa turunkan konsumsi. Saya lihat negara-negara lain, umpamanya lagi mikir hari kerja jadi 4, dari 5 jadi 4. Ya, Filipina, Pakistan sudah. Ya. Kemudian work from home, bekerja dari rumah. Waktu COVID kita lakukan, cukup berhasil. Betul. Ya, saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75% karyawan dan pegawai bisa kerja dari rumah. Sekarang ada Vicon, ada banyak teknologi. 30 tahun yang lalu nggak ada. Itu satu. Kita juga bisa, sebagai contoh tadi ya, work from home, kita juga bisa, umpamanya satu mobil nggak boleh ditumpangi satu orang. Di negara-negara lain juga, satu mobil minimal 4 orang. So banyak cara. Jadi maaf ya, ada yang dramatisasi penghematan itu. Nggak, kita tidak kurangi biaya pendidikan apapun, kita tidak kurangi. Kita tidak kurangi biaya operasional, kita tidak. Justru maaf ya, kita buka-bukaan aja. Saya berani, jangan nantang-nantang pemerintah pusat. Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Ini bukan sekedar debat teknokratis, ini ujian prioritas negara. Siapa yang menentukan apa yang boleh dikorbankan dan kenapa yang selalu dikorbankan adalah program untuk rakyat bawah. Jadi krisis ini ya kita akan sesuaikan, dan dengan ini ya, krisis ini memang kita harus waspada, tapi kita banyak langkah yang kita lakukan, dan kebetulan juga ya kita berada dalam posisi yang agak lebih baik dari negara lain. Satu, kita sudah kontrak ya, untuk tahun ini kan kita sudah punya kontrak-kontrak, dan sebagian kontrak-kontrak itu justru bukan dari daerah situ, kita dari Afrika, kita juga dari Amerika gitu. Ya, harga itu kita ambil rata-rata 1 tahun. Tapi benar, kalau perang ini berjalan lama dan harga di atas 100, kita harus benar-benar lakukan langkah-langkah. Tapi ini juga akan mempercepat strategi kita. Dari awal strategi saya, swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air. Men of our time.